Sidang Jemaat Tuhan GMI Efesus Belawan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan bagi kita pada hari ini untuk beribadah sekaligus merayakan hari Ibu. Biarlah melalui ibadah hari ini, melalui perayaan hari Ibu, hari ini kita sebagai kaum ibu semakin merasakan sukacita karena kita adalah ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ibu-ibu yang hebat dan luar biasa. Dan biarlah melalui perayaan hari ini mendorong kita semakin memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, kepada semua anggota keluarga kita. Kami mengucapkan kepada kaum ibu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing dan yang mengikuti kebaktian GMI Efesus Belawan ini, selamat hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai kebaktian kita saat teduh sejenak. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita angkat pujian kita dari nomor 1. Betapa mulia nafasku Yesus, jiwa
mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami bersilakan duduk. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, tidak henti-hentinya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, khususnya di hari Minggu ini Tuhan, di mana kami memuji dan memuliakan nama-Mu, sekaligus merayakan hari Ibu ya Tuhan. Semoga kami, para kaum ibu yang ada di dunia, dan secara khusus di GMI Efesus Belanda, menjadi ibu-ibu yang bijaksana di dalam mendidik anak-anaknya, di dalam menolong keluarga. Semuanya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Semoga setiap kaum ibu dapat selalu memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik dalam surga, kami pada hari ini bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima berkat yang akan Kau tambahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca responsorium yang terambil dari Amsal 31 ayat 10 sampai 12 dan 27 sampai 29. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Sama-sama. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Gloria Patri. Jemaat kami persilakan duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan,
kita saksikan pujian dari anak-anak sekolah minggu dan PRMI Efesus Belawan. Mama yang terbaik dari I love you, Mama. Bersama Mama aku selalu terdampingi. Bersama Mama aku tak pernah merasa sendirian. Bersama Mama hidupku lebih berarti. Mama selalu ada di hatiku. Terima kasih Mama atas cinta yang telah kau berikan kepada kami. Thank you.
Shalom, salam jumpa untuk hari ini bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Hari ini adalah minggu kedua bulan Mei dan kita biasa memperingatinya sebagai Hari Ibu. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah dari Amsal 31 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 dengan satu tema yang kita akan renungkan, yaitu istri yang cakap. Istri yang cakap. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Amsal 31 ayat 10 sampai 12 demikian. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca dan memperhatikan perenungan atau khotbah yang saya sampaikan pada hari ini sebagai suatu perenungan di mana kita sama-sama mempunyai ibu, kita mempunyai istri bagi yang sudah menikah, dan mempunyai orang tua atau ibu bagi yang saat ini sudah berada di dalam dunia. Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya seorang ibu yang kita miliki. Ada satu cerita yang saya selalu ingat-ingat dalam kehidupan ini, di mana jika seorang ibu mempunyai 2 orang anak, ketika anaknya tidur dan mereka mempunyai hanya 1 selimut, maka seorang ibu ini tidak memakai selimut tersebut, bahkan mengambil selimutnya, menyelimuti anaknya, ya, selimut itu dikenakan kepada anaknya, dan ibu ini akan tidur dalam keadaan dingin sampai dia membungkuk seperti udang. Saudara-saudara, ini merupakan satu pengalaman atau cerita yang terus terngiang-ngiang, teringat dalam diri Boksu sebagai seorang pendeta. Dan ketika si ibu ini bekerja, dia juga melakukan tugas-tugasnya dengan sungguh-sungguh sehingga keluarganya boleh berbahagia, keluarganya boleh menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada awal pembacaan firman Tuhan dalam ayatnya ini tadi, Raja Salomo memberikan sebuah pertanyaan pada pasal yang ke-10 dengan membuat satu pertanyaan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Merupakan satu pertanyaan dan perenungan. Ayat ini juga mengandung pengertian bahwa pria yang mempunyai istri atau menikah dengan seorang perempuan yang tergolong pada kategori cakap adalah merupakan seorang pria yang sangat beruntung sekali, karena dia menikah dengan seorang perempuan yang mana perempuan tersebut, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lebih mahal nilainya daripada sebuah permata. Ya, perempuan ini lebih tinggi nilainya daripada
sebuah permata. Karena apa? Karena dia memiliki sesuatu hal yang disebut dengan kecakapan. Apakah kita memberi penghargaan yang tertinggi kepada istri atau mama kita karena dia mempunyai satu hal yang disebut dengan kecakapan? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita melihat, pada hari ini kita melihat bahwa di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, kita melihat ada beberapa hal yang sangat penting sekali, di mana ketika kita membaca kitab Amsal pasal yang ke-31 ini, Boksu memperhatikan paling sedikit ada 5 hal yang menjadikan seorang wanita itu menjadi berharga, lebih berharga daripada permata. Ada 5 hal. Yang pertama, dia cakap, cemerlang, dalam kehidupan sehari-hari dia memiliki pengertian. Kalau seorang perempuan yang cakap atau orang yang cakap itu memiliki pengertian, yaitu dia memiliki kebenaran dan mempunyai kehormatan serta kekuatan di dalam kehidupannya. Jadi dia terus mempunyai motivasi dan dia bisa memotivasi orang yang lain. Itu yang pertama, cakap. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dikatakan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-31 ini, yaitu pada ayatnya yang ke-11, dikatakan di sana perempuan ini dapat dipercayai. Jadi seorang istri yang dapat dipercayai, dia adalah seorang istri yang sungguh lebih berharga daripada permata. Yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu dia adalah seorang yang rajin melakukan semua tugas-tugasnya dengan sungguh-sungguh, sehingga tugas-tugas itu dapat diselesaikan dengan benar dan dengan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada poin yang keempat dalam kitab Amsal ini didapati juga seorang istri yang murah hati. Pada ayat yang ke-20, dia mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya dengan sungguh-sungguh, dan dia juga mempunyai sifat murah hati atau rendah hati. Dan yang kelima, kita bisa melihat di sana dituliskan pada ayatnya yang ke-12, perempuan ini adalah perempuan yang berhikmat, maka dia tergolong kepada seorang perempuan yang lebih berharga daripada permata. Dan yang terakhir dan yang paling puncak, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada ayatnya yang ke-30 dikatakan di sana bahwa perempuan ini dikatakan sebagai perempuan yang lebih berharga daripada permata karena dia takut akan Tuhan. Dia tidak melakukan sesuatu yang jahat kepada suaminya, dia tidak melakukan sesuatu yang jahat kepada keluarganya, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang terkenal, keluarganya menjadi satu keluarga yang terberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, istri adalah layaknya seperti seorang manajer yang ahli membagi-bagikan tugas kepada setiap pelayan-pelayan yang bekerja kepadanya, dan dia mengurus keluarga itu. Dia tidak mau berpangku tangan, tetapi turut serta di dalam mensukseskan pekerjaan supaya keluarganya menjadi keluarga yang berbahagia. Ia menjadi seorang pemimpin dengan hati seorang hamba di dalam rumah tangganya, menunjuk kepada hati Kristus yang rela melakukan semua tugas-tugas demi kemajuan keluarganya. Saudara tahu, istri yang cakap tadi bangun bersama-sama dengan para pelayannya ketika hari masih gelap. Mereka mulai melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak ada kemalasan. Yang ada adalah
keluarga itu dibimbing dengan keadaan yang rajin, maka si istri tersebut akan menjadi istri yang cakap, istri yang kuat, istri yang andal, istri yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya sehari-hari adalah bagaimana supaya dia memberikan keberhasilan di dalam kehidupan rumah tangganya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kenapa keberhasilan dapat menjauh dari rumah tangga? Yaitu disebabkan lebih banyak oleh istri yang tidak cakap, istri yang tidak bisa menjadi pedoman, istri yang tidak mempunyai kekuatan di dalam rumah tangganya, atau istri yang hanya bermalas-malasan. Maka ini akan membuatkan keluarga tidak merasakan keberhasilan. Di sana dikatakan pertengkaran akan timbul, maka perkataan-perkataan akan menjadi perkataan-perkataan yang tajam dan yang menyiksa. Tetapi apabila keluarga itu dibimbing, dibina oleh seorang istri yang cakap, maka semua apa yang terjadi dalam perkataan-perkataan adalah perkataan-perkataan yang diucapkan dan memberikan sukacita dan berkat yang sangat membangun, ya. Perkataan-perkataan yang membangun itu ada di dalam rumah tangga tersebut. Istri yang cakap bukan hanya sekedar bisa mengatur rumah tangga dengan menggerakkan para pembantu-pembantunya atau orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu, tetapi juga dia bekerja melakukan semua tugas-tugas itu, memberi contoh, mengajari semua anggota-anggota di dalam keluarganya supaya bersatu hati mengarahkan keluarga itu menjadi satu keluarga yang bersatu dan keluarga yang berwibawa, mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini saya mau mengingatkan kita kepada hal-hal yang sangat penting, seperti yang tadi sudah Bokso ajarkan, di mana ada 5 hal, ya, ada 6 hal yang bisa kita lihat di dalam kitab Amsal sebagai suatu pembelajaran bagi kita, di mana seorang perempuan yang menjadi Esau atau menjadi istri itu, dia bermaksud melakukan segala yang baik bagi keluarganya, takut akan Tuhan yang menjadi puncaknya seperti pada ayatnya yang ke-30, berhikmat seperti pada ayat yang ke-12, murah hati seperti pada ayat yang ke-20, kemudian juga rajin, rajin dia seperti dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang 19, dapat dipercaya seperti pada ayatnya yang ke-11, dan juga cakap seperti yang kita baca pada hari ini, yaitu tertulis dalam ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ia selalu berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ini adalah merupakan perjuangan seorang istri untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang bermartabat, sehingga semua anak, cucu dan keturunannya menjadi orang-orang terpandang di dalam kehidupan sehari-hari, dan itu yang akan menjadi berkat bagi segala sesuatu kebutuhan keluarganya pada masa yang akan datang. Kita tadi sudah mendengar sebuah lagu di mana dikatakan mama adalah sesuatu yang sangat baik. Tanpa hadirnya seorang mama, maka hidup kita tidak akan menjadi apa-apa. Saudara bisa renungkan, setelah kita dilahirkan oleh seorang ibu ke dalam dunia ini, kecakapan seorang ibu ini itulah yang terus menuntun, membimbing kita sampai kita menjadi orang yang berhasil dan orang yang berguna.
namun perjalanan itu tidak serta-merta menjadi suatu hal yang berjalan mulus. Di mana-mana ada hal-hal yang terbangun, di mana-mana ada hal yang terbentuk dari sesuatu yang dulunya kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan ini akan menjadi satu kesempatan bagi kita ketika kita berada bersama dengan mama kita. Tetapi bisa saudara bayangkan, apabila seorang anak tidak menghargai ibunya, maka apakah yang akan bisa menjadi bahagianya menjadi sebagai seorang yang berbahagia? Tidak ada. Jika dia tidak merasakan kasih sayang ibu, ketika dia tidak menghormati sebagai kasih sayang seorang ibu, maka dia adalah seperti rumput yang layu dan kering, akhirnya diinjak orang, tidak ada gunanya. Tetapi ketika dia hidup sebagai seorang anak di dalam keluarga dan mempunyai seorang mama, seorang istri, seorang ibu yang cakap dan takut akan Tuhan, maka dia akan menjadi keluarga yang diberkati. Ketika boksu kecil masih masa remaja, boksu pernah mendengar sebuah cerita, sebuah cerita yang disampaikan oleh seorang pendeta pada hari itu yang menceritakan mengenai menghormati seorang ibu pada minggu kedua bulan Mei. Dia ceritakan begini. Adalah di satu kampung seorang anak yang sangat durhaka. Anak yang memang benar-benar tidak tahu diri. Padahal ketika dia mulai kecil sampai dia besar, dia selalu diurus oleh mama dengan penuh tanggung jawab. Namun karena anak ini dia merasa sepertinya dia tidak berhasil atau tidak lebih hebat dari orang lain, dia merasa jengkel. Papanya meninggal ketika anak ini masih di dalam kandungan ibunya, sehingga ibunya menjadi seorang wanita saja yang mengurus anaknya ini. Tetapi anaknya ini tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Segala apa yang dilakukan oleh ibunya dianggapnya sebagai sesuatu hal yang sia-sia, sebagai sesuatu hal yang tidak ada gunanya. Baik pun dia diurus atau diapain, hanya dia ketika dikatakan kepadanya, nak, kamu harus menggembalakan domba-domba kita ini supaya kita bisa nanti mendapat hasil. Ketika bulunya kita cukur, kemudian kita jual dan kita akan mendapat uang untuk hidup kita. Anak ini berpikir bahwa dia hanya bisa bekerja tanpa harus hormat, tanpa harus sayang kepada orang tuanya. Begitu kaku, begitu tidak ada keharmonisan antara anak ini dengan orang tuanya, dengan mamanya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika mamanya datang ke tengah-tengah tempat penggembalaan untuk membawa makanan kepada anak ini untuk makan siang, memberikan perbekalan kepadanya. Kalau mamanya ini terlambat, anaknya sempat lapar. Wah, anak ini benar-benar tidak tahu diuntung. Dia maki-maki mamanya, dia katakan, kau mama yang tidak berguna, kau mama yang tidak tahu diri, kau mama yang tidak tahu mengurus anakmu. Begini lama engkau datang untuk mengantar makananku sampai aku sudah mau mati lemas. Untung aku melihat rumput itu, untung aku tidak makan rumput. Kau bayangkan, coba dia itu, lembu-lembu atau peliharaan dan domba-dombaku ini yang kupelihara, dia bisa makan rumput dan bisa kenyang. Apakah aku harus makan rumput juga? Dia marah sama mamanya, dia ambil batu, dia lempar mamanya ini. Tapi mamanya, apa yang terjadi? Mamanya bilang, engkau adalah anakku, aku tetap mengasihi engkau. Oke, baiklah, nak, silakan engkau makan. Lalu anak ini juga makan dengan lahapnya, makan dengan lahap. Lalu sesudah itu pulang ke rumah, dia lihat makanan, karena waktu itu musim paceklik, belum sempat untuk mencukur bulu domba,
sehingga keuangan tidak ada dan ekonomi sangat sempit. Harga bulu domba juga sangat jatuh. Lalu apa yang terjadi? Kemudian mamanya ini masak bubur untuk anaknya dan juga berharap nanti sesudah anakku makan, kalau ada yang tersisa barulah aku memakannya. Kemudian mamanya taruh di atas meja itu, "Nak, makanlah nanti sesudah mandi." "Ya, emang kenapa? Aku memang harus makan." Lalu anaknya ini makan buburnya ini yang hanya bercampur dengan garam. Sesudah dia makan bubur tersebut, apa yang terjadi? Tersisa sedikit, dia tidak letakkan di tempat itu, tetapi ditelungkupkannya di meja itu. Kemudian tumpahlah bubur ini, dan akhirnya apa yang terjadi? Mamanya mengkais makanan itu lalu menjilatnya dan memakannya. Sayang, dia pikir demikian. Bagaimanakah tingkah seorang anak seperti ini? Sehingga pada satu hari anak ini pergi menggembalakan lembu dan domba-dombanya ke tengah-tengah padang rumput. Kemudian dia dituntun ke daerah yang bergunung-gunung. Lembu dan dombanya ini pergi ke sana. Kemudian pada saat itu panas terik. Lalu mamanya datang ke sana untuk memberikan makanan untuk anaknya. Memberikan makanan untuk anaknya dengan rasa takut karena sudah agak siang. Dia pikir anakku pasti marah. Sedangkan sebelum waktu seperti sekarang aku memberi makan, aku sudah dilemparnya, aku sudah dimaki-makinya dengan perkataannya. Ini hari lebih siang dari kebiasaan. Pasti anakku ini nanti sudah marah-marah ini sama aku ini, dan aku akan disiksa. Aku merasa sangat ketakutan sekali. Dia pikir begitu. Dan pada saat itu saudara-saudara, anak ini sudah melihat ada seekor dombanya, di mana domba ini punya anak dan anaknya diberikan air susu oleh domba ini. Kemudian domba ini terduduk, kemudian dia serahkan susunya untuk dihisap oleh anak-anaknya, untuk diminum oleh anak-anaknya. Begitu juga di tempat yang lain, dia tengok ada seekor lembu yang baru beranak 3 hari. Kemudian lembu ini juga menyusu kepada induknya. Lalu dia melihat di tengah terik matahari begitu, anaknya minta minum. Lalu dengan rela hati domba-domba ini dan juga lembu tadi memberikan minum. Lalu hati anaknya ini tersentuh dan dia katakan, "Wah, inilah rupanya seorang ibu. Ketika anaknya mengejarnya, kemudian dia minta minum, lalu ibunya memberikan, dan anaknya itu bisa bertumbuh." Dia membayangkan, berarti beginilah aku selama ini. Ketika aku menyusu kepada ibuku, ketika aku mendapatkan makanan dari ibuku, dan ibuku juga memberikan kepadaku. Intinya dia memahami bahwa ibunya sebenarnya tidak mau anaknya ini ketinggalan. Itu menunjukkan seorang ibu yang cakap. Lalu dia berpikir, aduh, aku akan minta maaf kepada ibuku. Nanti aku akan mencium dia, nanti aku akan memeluk dia, dan aku akan katakan, "Mama, aku sungguh sangat bersalah. Aku sungguh anak yang tidak berguna. Sekarang aku mau mengasihi engkau. Tolonglah maafkan semua kesalahan-kesalahanku." Itulah yang terpikir di dalam benaknya. Lalu dari kejauhan dia melihat, ibunya melihat anaknya ini sudah memegang tongkat sambil melihat peliharaan-peliharaannya itu semuanya. Dan kemudian apa yang terjadi saudara-saudara? Ibunya ini sudah mulai makin mendekat. Anaknya ini pun berdiri dengan gagah dan dia memegang tongkatnya sambil berjalan. Ibunya sudah ketakutan. Wah, aku akan dipukul oleh anakku dengan tongkatnya. Kemudian apa yang terjadi lagi? Ibunya ini makin berjalan, makin mendekat dengan rasa takut. Dan akhirnya ibunya ini mencampakkan makanannya. Dan anaknya ini mengejar ibunya, saudara-saudara. Mengejar dan mengejar ibunya, semakin kencang berlari, semakin kencang berlari. Ibunya tidak pikir panjang lagi, saudara-saudara. Apa yang terjadi dengan ibunya ini? Ketika di hadapannya ada jurang,
dia tidak berpikir lagi untuk menyelamatkan diri. Dia terjun ke jurang tersebut, dikejar oleh anaknya. Saudara-saudara, akhirnya apa yang terjadi? Dia terjatuh ke jurang itu, kemudian dia berguling-guling, tetap dikejar oleh anaknya, sampai kepala yang terbentur kepada batu, dan akhirnya ibunya ini menghembuskan napas terakhir. Saudara-saudara, anaknya menangis-nangis. Anaknya memeluk ibunya. Ibu, mama, tolonglah aku, maafkan aku, hiduplah engkau. Ketika dipegang sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian dia dengan penuh penyesalan. Saudara-saudara, apa yang boleh kita petik dari cerita ini? Jangan sampai terlambat. Ya, ketika dia mau bertobat, tetapi dia sudah terlambat. Ketika ibunya, dia mau mengatakan maaf kepada ibunya, tetapi ibunya sudah merasakan ketakutan, dan ibunya memikirkan nanti anakku akan memukul aku. Lalu ibunya mencampakkan makanan tersebut dan berlari-lari mau menyelamatkan diri. Tidak pikir panjang, dan akhirnya celaka ada di hadapannya. Lembah yang curam, dia terjun. Saudara-saudara, inilah merupakan satu peringatan bagi kita. Padahal sebenarnya semua ibu di dunia ini adalah perempuan yang cakap. Kalau kita perhatikan, semua ibu tidak berpilih bulu. Mereka adalah perempuan yang diciptakan Tuhan dengan sungguh kemampuan yang luar biasa. Tidak ada seorang bapak yang bisa melakukan pekerjaan seperti seorang ibu. Oke, tidak usah membahas masalah melahirkan. Tetapi seorang ibu, satu sisi dia adalah mekanik. Ketika barang-barang anak-anaknya, alat-alat permainan anaknya rusak, seorang ibu mendampingi anaknya untuk memperbaiki mainan tersebut. Pada saat seorang ibu sedang mencuci pakaian, dia juga bisa menanak nasi dan juga menina bobokan anaknya di dalam pangkuannya. Belum ada seorang ayah yang bisa melakukan pekerjaan seperti ini, kalau saya pahami ya. Seorang ibu juga sebagai seorang sebagai seorang juru masak, terkadang dia juga memperhatikan anaknya ketika anaknya sakit, dan dia juga membuat ramuan-ramuan supaya anaknya yang bisa kuat. Banyaklah saudara-saudara kelebihan daripada seorang ibu. Maka kita sekarang ini harus patut dan sayang kepada ibu, patut dan sayang kepada mama kita, terlepas dari ekonomi atau kemampuannya. Tetapi seorang ibu tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya, sebagai seorang perempuan yang cakap dan seorang perempuan yang tidak pernah membuat jahat kepada suaminya atau kepada keluarganya, yang terus berharap supaya keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, sukses dan bersuka cita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, terutama kamu sebagai seorang ibu, kamu sebagai seorang istri, saya berdoa dan saya memberkati engkau. Kiranya hikmat, kasih sayang Tuhan terus terpancar di dalam kehidupanmu, sehingga engkau bisa menjadi seorang wanita yang cakap, perempuan yang bijaksana, yang sungguh-sungguh memajukan keluarga kita dan menjadi sukacita dimanapun kita berada. Selamat Hari Ibu bagi kita semua, ucapkan kepada istri ibu kita dimanapun dia berada pada saat ini. Jika kita sudah mempunyai orang tua yang di surga, kita selalu mengingat bunga anyar yang putih, di mana kita merasakan kasih sayang mama kita, kasih sayang orang tua kita itu yang sungguh-sungguh suci, tidak perlu berbayar, dan kita tidak mampu membayarnya. Mampukah Anda berpikir untuk membayar satu tetes darah yang ditumpahkan oleh seorang ibu? Mampukah saudara berpikir engkau mampu membayar ketika engkau menginap di hotel di dalam perut ibumu selama 9 bulan 20 hari? Mampukah engkau berpikir membayar
ketika engkau melonjak-lonjak di dalam tubuhnya, mengakibatkan seorang ibu ini tidak nyaman untuk tidur, tidak nyaman untuk bekerja, dan tidak nyaman untuk melakukan apa-apa. Saya punya keyakinan, seberapa banyak pun engkau mempunyai uang dan harta, engkau tidak bisa membalas satu butir atau satu tetes darah yang ditumpahkan oleh seorang ibu ketika dia melahirkan engkau. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada berkat yang besar ketika kita menghormati ibu kita, ketika kita sayang kepada ibu kita. Ada berkat yang besar. Apa berkat itu? Engkau akan menjadi anak-anak yang berguna, engkau akan menjadi anak-anak yang diberkati, engkau menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena dengan cakap, dengan penuh kasih sayang, dengan takut akan Tuhan, seorang ibu membimbing anak-anaknya. Mari nikmati keluarga yang bahagia dengan istri yang cakap ada tinggal di rumahmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini karena seorang ibu ada di tengah-tengah keluarga kami. Keluarga yang sukses dan bahagia, di mana ibu kami adalah seorang perempuan yang cakap, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tidak pernah mengerjakan yang jahat bagi kami, tetapi sebaliknya memberkati kami dengan sukacita, memberkati kami dengan kebahagiaan, dan memberikan kami damai serta sukacita. Berkatilah ibu kami ya Tuhan, berkatilah istri kami, supaya mereka ini semua menjadi keluarga yang bahagia bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Kasih Ibu. Kepada
bersatu di dalam doa. Terima kasih berkat-Mu ya Bapa pada hari ini. Kami jemaat GMI Efesus Belawan sudah memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami ini dapat kami pergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya Engkau semakin melimpahkan berkat-Mu kepada kami semuanya yang sudah memberikan persembahan. Bapa yang baik, kami sebentar lagi akan mengakhiri kebaktian kami ini. Kiranya Tuhan tetap berada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat kami persilakan. Shalom bagi kita semua. Hari ini kita sungguh berbahagia boleh merayakan Hari Ibu ya. Sungguh indah sekali. Saya berharap kita mempunyai sesuatu yang indah untuk ibu kita, untuk orang tua kita, atau untuk istri kita yang kita persembahkannya. Tidak harus banyak, tapi kecil, bermanfaat, sedikit berguna ya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang menjadi kebanggaan kita sehingga kita boleh bersukacita karenanya. Itu yang pertama. Kedua, terima kasih untuk semua doa dan semangat kita. Biarlah kita tetap bersatu hati, berdoa dan bersemangat. Dan Boksu harapkan mari kita belajar bagaimana menggunakan Zoom meeting, karena ke depan kita akan banyak sekali melakukan persekutuan doa dan juga kegiatan-kegiatan dengan menggunakan aplikasi Zoom ya. Bagi yang belum bisa belajar menggunakan, mari dipelajari dengan baik. Yang ketiga, hari Sabtu kemarin pukul 9 pagi telah berpulang ke rumah Bapa di surga, yaitu Bapak Sumarlan yang dulu adalah jemaat kita, sekarang adalah jemaat GMI di Kana ya. Telah meninggal dunia, dan hari ini pukul 7.30 kita akan melakukan ibadah penghiburan. Boksu akan pimpin acara tersebut dengan Boksu Cliff, dan diharapkan supaya jemaat semua bisa ikut menghadiri acara tersebut di rumah sosial Jalan Bintang, Rumah Sosial Gloria Jalan Bintang, dan acara dimulai pukul 7.30. Bagi kita yang mau berangkat, kita boleh pergi ke tempat tersebut. Yang terakhir, Bapak ini akan dikebumikan pada hari Senin ya. Pada hari Senin ibadah pemberangkatan akan dilakukan pukul 9, dan akhirnya akan diberangkatkan juga ke sana sekitar pukul 10 menuju Taman Eden. Kita doakan supaya keluarga terhibur. Kita juga merasa sangat berduka karena Bapak ini juga adalah seorang yang aktif dan penuh semangat. Setiap kali kita melakukan pelayanan ke sana melalui caroling atau kunjungan keluarga, Bapak ini begitu bersemangat sekali untuk berdoa dan menginjili serta bersyukur sekali dengan kehidupannya ya. Jadi baiklah ini kita menjadikan doa kita juga, semoga keluarga yang ditinggalkan beroleh damai dan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Seperti Wanita.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh jemaat GMI Efesus Belawan. Tuhan Yesus memberkati.